Shalom, damai di hatiku. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Jonathan F. Lupulala pada hari Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024. Mari kita tunduk kepala, minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Dan para pendengar yang akan mendengarkan firman Allah ini, Tuhan urapi kami semua dengan kuasa Roh yang kudus. Berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai ayat 24. Namun saya hanya membacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Allah ketahui ya Tuhan. Demikian firman lain berbagi kita mendengar, membaca dan melakukan firman Allah. Tema kita hari ini adalah Allah kita Maha Dahsyat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, orang yang percaya tidak perlu takut terhadap bahaya apapun, karena Allah memelihara umatnya dengan penuh perhatian, karena Allah kita Allah yang Maha Dahsyat. Dan mana kita mengetahui bahwa Allah sanggup memelihara kita sebagai umatnya? Kesanggupan Allah dalam memelihara umatnya dampak dalam atribut ilahi berikut ini. Yang pertama, di dalam Mazmur pasal 139 ayat 1-6 dijelaskan bahwa Allah kita itu Allah Maha Dahsyat dan Allah Maha Tahu. Dikatakan di sini, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi Allah mengenal umatnya lebih dari kemampuan kita mengenal diri kita sendiri. Itu ayat 1. Ayat 2-3, Allah mengetahui seluruh perbuatan, bahkan apa yang masih ada dalam pikiran manusia. Pikiran yang belum terpikirkan Allah sudah tahu. Allah mengetahui segala yang akan kita ucapkan sebelum kita mengucapkannya. Ayat yang keempat. Jadi sebelum kita mengucapkan, Allah sudah mengetahuinya. Makanya kita harus berhati-hati dengan mengucapkan. William Evans bilang, perkataan kita harus lebih nyaring daripada perbuatan kita. Kadang-kadang ya, perkataan kita lebih nyaring dari perbuatan. Harusnya perbuatan kita lebih nyaring dari perkataan kita. Manusia itu banyak sekali ngomong, tapi perbuatannya itu nggak benar. Dan Allah itu Maha tahu. Ya. Jadi setiap perkataan kita harus mengandalkan Allah kita yang Maha Dahsyat, yang Maha tahu itu. Yang kedua, Allah kita itu Allah yang Maha hadir. Mazmur pasal 139 ayat 7-12 dikatakan di sini, kemana aku dapat pergi menjauh Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Jadi jelas sekali menjelaskan ayat ini Allah hadir di mana-mana sehingga tidak ada satupun tempat yang luput dari kehadiran Allah. Itu ayat 7 dari Mazmur pasal 139 tadi. Allah hadir dalam segala situasi hidup manusia. Manusia sakit, senang, menderita dan sebagainya. Allah hadir. Itu dijelaskan di dalam Mazmur pasal 139 ayat 8-12. Ia hadir saat kita naik, saat kita turun, saat kita jatuh dalam dosa, saat kita bangkrut, saat kita berhasil pun Allah hadir. Itu ayat 8a dari Mazmur pasal 139. Allah hadir walau kita berada di dunia orang mati. Dia hadir dalam situasi apapun. Kita mati pun Allah hadir. Itu ayat 8b. Allah hadir dalam situasi sulit, sesulit apapun, sependeritaan apapun.
Allah hadir di sana. Itulah sebabnya kita selalu mengandalkan Allah dan Tuhan Yesus. Itu dijelaskan dalam ayat 9 sampai ayat 12. Allah hadir untuk menuntun dan memegang tangan kita. Allah akan menolong kita dalam situasi apapun. Allah tidak akan mencelakakan kita. Itu kata Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10. Dan yang ketiga, Allah kita Allah yang maha kuasa. Ayat 13 sampai 16 mengatakan begini, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. Allah kita dahsyat, kejadian manusia juga dahsyat. Mengapa? Karena Allah berkuasa membentuk hidup manusia menurut kehendaknya. Membentuk buah pinggang, membentuk struktur psikologis manusia. Dia juga menenun, membentuk struktur fisik kita. Ayat 13. Allah berkuasa menentukan apa yang akan terjadi nanti sebelum seorang dibentuk dalam kandungannya. Ayat 16. Jadi Allah kita Allah yang maha kuasa. Kalau Allah kita Allah maha kuasa, kenapa kita harus takut dengan situasi dunia ini? Itulah sebabnya marilah kita mengandalkan Allah kita yang maha dahsyat itu. Kemampuan Allah kita yang maha dahsyat dalam memelihara umatnya begitu nyata. Dalam kemahatuannya yang mengawasinya. Dalam kemahadirannya yang menyertai. Dan dalam kemahakuasaannya yang membentuk umatnya manusia. Itulah sebabnya umat Allah, orang Kristen harus bersikap seperti yang Allah ajarkan kita hari ini. Semoga firman Allah menguatkan kita dan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah segala-galanya. Ampuni kami Tuhan kalau kami kurang mengandalkan Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan dan perbaharui hidup kami supaya kami mengakui Yesus sebagai Allah yang maha dahsyat yang selalu memperhatikan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Kristus sampai kekal yang akan datang.